Di bagian paling ujung dari tata surya kita, melewati orbit Neptunus, ada sebuah dunia kecil dan sangat dingin yang hampir tidak tersentuh oleh panas matahari. Dan itulah Pluto. Tempat ini sangat jauh dari bumi dan bahkan cahaya dari matahari pun hampir tidak sampai ke sana. Selama beberapa dekade, hanya sedikit yang diketahui para ilmuwan tentang dunia misterius ini. Faktanya, di sebagian besar teleskop pada masa itu, benda ini hanyalah titik kecil dan buram di tengah luasnya alam semesta. Karena itu, banyak pertanyaan yang tetap tak terjawab. Sebenarnya, seberapa besar benda ini? Seperti apa permukaannya? Dan rahasia apalagi yang disembunyikannya? Seiring berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi, para astronom, misteri-misteri yang mengelilingi Pluto perlahan mulai terungkap. Dan salah satu kejutan terbesar adalah ternyata Pluto ternyata tidak sendirian. Ini adalah dunia yang berkelana di kegelapan luar angkasa. Ya, ternyata Pluto memiliki teman berupa benda langit yang ukurannya hampir setengah dari dirinya. Dan benda itu adalah Charon. Sekilas, kamu mungkin mengira ini hanyalah bulan biasa yang mengorbit Pluto. Namun semakin para ilmuwan mempelajarinya, semakin terlihat bahwa hubungan mereka ternyata tidak biasa. Faktanya, ada astronom yang percaya bahwa keduanya saling mengorbit satu sama lain dalam tarian gravitasi yang unik. Dan hanya mereka yang memiliki pola seperti ini dan tidak ada yang seperti mereka di seluruh tata surya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dunia misterius ini ditemukan? Dan bagaimana Charon mengubah semua yang kita ketahui tentang Pluto? Dan seperti apa penampilan Charon? Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Semuanya dimulai dari sini. Semuanya dimulai pada tahun 90-an. Di US Naval Observatory, seorang astronom bernama James Christie sedang melakukan pemeriksaan biasa pada foto-foto lama Pluto. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perhitungan tentang gerakan pasti Pluto di luar angkasa. Saat dia memeriksa plat-plat foto tersebut, dia melihat sesuatu yang aneh. Alih-alih hanya berupa titik cahaya yang jelas, ada beberapa foto Pluto yang tampak memiliki tonjolan atau bagian yang menonjol di salah satu sisinya. Sekilas, ini tampak seperti cacat sederhana pada kamera atau efek dari kondisi atmosfer saat pengambilan gambar. Faktanya, banyak dari foto-foto itu sebelumnya sudah diberi label cacat atau berkualitas buruk. Namun Christie tetap tidak yakin. Dia memiliki pengalaman dalam mempelajari apa yang disebut bintang ganda, yaitu bintang-bintang yang berada dalam satu sistem. Karena itu, dia akrab dengan pola-pola aneh yang bisa menunjukkan bahwa ada dua objek yang berdekatan dalam satu gambar. Dia menjadi semakin tertarik ketika dia menyadari bahwa bintang-bintang lain dalam gambar yang sama tampak kecil dan tidak terdistorsi. Jika ada masalah pada teleskop atau atmosfer bumi, seharusnya semua objek dalam gambar juga akan terpengaruh. Tapi tidak. Hanya Pluto saja yang memiliki bentuk aneh. Disitulah mulai muncul sebuah kemungkinan yang mengejutkan. Bagaimana jika ini bukan cacat kamera? Bagaimana jika Pluto memang punya teman? Untuk memastikannya, Christie meneliti kembali bertahun-tahun pengamatan yang telah diarsipkan. Dia memeriksa foto-foto lama sejak tahun 1960-an. Dan karena itu, pola yang sama mulai muncul satu persatu. Benjolan aneh itu terus-menerus muncul di posisi berbeda di sekitar Pluto. Bersama rekannya Robert Harrington, mereka melacak pergerakannya selama bertahun-tahun data observasi. Setelah analisis yang cermat, muncul sebuah hasil penting. Ternyata benda misterius itu tampaknya mengorbit Pluto setiap kurang lebih 6,4 hari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kecepatannya hampir persis sama dengan kecepatan rotasi Pluto itu sendiri. Ini bukan kebetulan belaka. Jelas, mereka telah menemukan dunia baru. Sebuah bulan yang sangat besar yang terikat pada Pluto oleh gravitasi dalam sebuah tarian aneh di galaksi. Awalnya benda ini diberi nama sementara S1978P1. Namun kemudian Christie mengusulkan nama Charon. Menurut wawancaranya, nama itu diambil dari julukan istrinya, Charlene, yang ia panggil Char. Ia juga menambahkan kata on yang sering terdengar dalam istilah-istilah fisika. Namun, ada satu lagi detail menarik. Tak lama setelah usulannya, ia mengetahui bahwa dalam mitologi Yunani kuno, Charon adalah pendayung yang mengantarkan jiwa-jiwa menuju dunia bawah, kerajaan Dewa Pluto. Seolah-olah nama itu sudah ditakdirkan sejak awal.
Pada tahun 1986, nama itu secara resmi diakui oleh International Astronomical Union. Meskipun demikian, semakin para astronom mempelajari sistem Pluto dan Charon, semakin mereka menyadari bahwa ini bukanlah planet dan bulan biasa, seperti yang kita lihat di bagian lain tata surya. Faktanya, disinilah pandangan seluruh ilmuwan tentang Pluto mulai berubah. Setelah keberadaan Charon dikonfirmasi, para peneliti mendapat kesempatan untuk mengukur masa total sistem mereka dengan lebih akurat menggunakan pergerakan bulan di sekitar Pluto, dan hasilnya sangat tak terduga. Selama bertahun-tahun, beberapa ilmuwan dulu mengira bahwa Pluto lebih besar dan lebih berat daripada ukuran aslinya. Namun ketika perhitungan baru muncul, ternyata Pluto sangat ringan dibandingkan dengan sebagian besar planet di tata surya kita. Tiba-tiba menjadi jelas bahwa Pluto bukanlah versi kecil dari bumi, melainkan dunia beku yang unik dengan kisah pembentukannya sendiri. Namun yang lebih mengejutkan adalah penemuan tentang Charon. Untuk sebuah bulan, ukurannya sangat besar dibandingkan dengan planet yang menyitarinya. Di sebagian besar sistem planet dan bulan, bulan biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan planet induknya. Sebagai contoh, meskipun bulan kita terlihat sangat besar jika dilihat dari bumi, masanya tetap hanya sebagian kecil jika dibandingkan dengan total masa planet kita. Situasinya berbeda untuk Pluto dan Charon. Mereka seperti dua objek dengan ukuran hampir sama yang saling mengelilingi satu sama lain. Karena itu, ada hal unik yang terjadi di sistem mereka. Biasanya, pusat gravitasi antara sebuah planet dan bulannya berada di dalam planet itu sendiri. Artinya, bulanlah yang benar-benar mengorbit, sementara planetnya hanya sedikit bergoyang. Namun dalam kasus Pluto dan Charon, pusat gravitasi itu berada di ruang kosong di antara mereka. Dengan kata lain, bukan hanya Charon yang mengorbit Pluto. Keduanya mengorbit pada satu titik tak terlihat di luar angkasa. Bayangkan dua orang yang saling berpegangan tangan sambil berputar di tengah lantai dansa. Tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar diam. Keduanya bergerak mengelilingi satu pusat yang sama. Itulah yang terjadi pada sistem Pluto-Charon. Dan hubungan unik mereka tidak berhenti sampai di situ. Ada satu fenomena lagi yang jarang terlihat pada tingkat seperti ini. Kalau kita perhatikan bulan kita, hanya satu sisi yang selalu menghadap ke bumi. Hal ini karena kecepatan rotasinya pada porosnya sendiri sama dengan kecepatan revolusinya mengelilingi planet kita. Ini disebut tidal locking. Namun Pluto dan Charon bahkan lebih ekstrim dari itu. Keduanya saling terkunci secara tidal satu sama lain. Artinya, saat Charon memandang Pluto, Pluto juga memandang Charon dengan cara yang sama. Jika ada astronot yang berdiri di bagian yang menghadap Charon, dia akan melihat Charon tetap diam di langit sepanjang waktu. Charon tidak akan terbit, tidak akan tenggelam. Seperti sebuah lingkaran besar yang secara permanen tergantung di langit. Sementara itu, jika kamu berada di sisi lain Pluto, kamu tidak akan pernah melihat Charon, bahkan sekalipun seumur hidupmu. Begitu kuat hubungan gravitasi mereka. Karena semua keunikan ini, banyak astronom mulai bertanya-tanya, masih tepatkah menyebut Charon hanya sebagai bulan? Atau lebih tepatkah menganggap mereka sebagai dua dunia yang setara, yang bersama-sama mengorbit di angkasa? Pada awal tahun 2000-an, pertanyaan ini menjadi bagian penting dari perdebatan yang berkembang tentang arti sebenarnya dari kata planet. Seiring semakin banyaknya objek es besar yang ditemukan di sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus, komunitas ilmiah semakin kesulitan menjelaskan mengapa Pluto dianggap istimewa dibandingkan yang lain. Dan disinilah data dari Charon menjadi penting. Data tersebut menunjukkan bahwa tata surya jauh lebih rumit daripada kategori sederhana yang dulu digunakan oleh para ilmuwan. Pada tahun 2006, International Astronomical Union secara serius membahas berbagai kemungkinan klasifikasi untuk Pluto dan Charon. Bahkan ada beberapa usulan untuk menganggap mereka sebagai sebuah dogma planet ganda. Namun saat perdebatan berlanjut, ada keputusan yang lebih besar yang akan datang. Sebuah keputusan yang tidak hanya akan mengubah status Pluto. Ini akan mengubah cara seluruh dunia memandang tentang apa sebenarnya yang dapat dianggap sebagai sebuah planet. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih besar yang sudah lama mengganggu para astronom. Jika hubungan antara Pluto dan Charon begitu istimewa, bagaimana sebenarnya semuanya dimulai? Selama bertahun-tahun, penjelasan yang paling terkenal adalah sebuah tabrakan besar pada masa-masa awal tata surya. Menurut model ini, ada sebuah objek es besar yang menabrak Pluto miliaran tahun yang lalu. Karena kekuatan tumbukan itu, beberapa material terlempar ke galaksi dan kemudian bergabung membentuk Charon.
Sekilas, ide ini tampak masuk akal. Ini juga merupakan penjelasan utama para ilmuwan tentang bagaimana bulan kita terbentuk setelah terjadi tabrakan besar dengan bumi muda. Namun seiring berkembangnya simulasi komputer dan semakin luasnya penelitian tentang komposisi Pluto dan Charon, mulai muncul beberapa masalah. Mereka ternyata tidak seperti bumi. Pluto dan Charon sebagian besar terdiri dari es dan batu. Karena itu, reaksi mereka terhadap tabrakan dahsyat akan berbeda dibandingkan dengan planet berbatu yang lebih besar. Disinilah mulai muncul sebuah ide baru yang sedang dipelajari oleh beberapa ilmuwan keplanetan. Alih-alih terjadi kehancuran yang dahsyat, pertemuan pertama antara dua dunia kuno ini mungkin berlangsung lebih lembut. Menurut beberapa simulasi modern, mungkin terjadi tabrakan yang lambat dan ringan antara dua benda yang berdekatan di sabuk Kuiper. Mereka tidak langsung hancur berkeping-keping. Sebaliknya, mereka mungkin sempat menempel sementara saat berputar di angkasa sebelum akhirnya berpisah kembali. Seperti dua kendaraan yang sedikit bertabrakan dengan kecepatan rendah lalu melanjutkan ke arah yang berbeda, kecuali dalam kasus ini, mereka tidak sepenuhnya lepas dari gravitasi satu sama lain. Sejak saat itu, mereka tetap bersama dalam kemitraan gravitasi yang permanen. Meskipun detail pasti asal-usul mereka masih terus dipelajari, ada satu hal penting yang ditunjukkan oleh pengamatan. Komposisi Pluto dan Charon berbeda. Pluto memiliki persentase batuan yang lebih tinggi, sedangkan Charon memiliki lebih banyak es. Bagi banyak peneliti, ini merupakan indikasi bahwa mereka bukan sekedar campuran dari satu benda setelah sebuah tabrakan yang sangat panas. Kemungkinan mereka sudah memiliki identitas masing-masing sebelum mereka menjadi pasangan di luar angkasa. Namun apapun yang sebenarnya terjadi saat itu, ada satu dampak yang hampir pasti diyakini oleh para ilmuwan. Energi yang sangat besar dihasilkan saat gravitasi menyesuaikan hubungan baru mereka. Saat orbit dan rotasi mereka perlahan berubah, terjadi gesekan hebat di dalam kedua dunia itu, dan gesekan itu berubah menjadi panas. Ini adalah detail yang sangat penting, karena di bagian tata surya yang sangat dingin tempat mereka berada, tambahan panas sekecil apapun bisa mengubah seluruh sejarah sebuah planet atau bulan. Banyak model planet percaya bahwa panas ini mungkin telah melemahkan lapisan es tebal di dalam Charon. Di bawah permukaan beku itu mungkin pernah terbentuk lautan bawah tanah yang luas di masa lalu yang sangat jauh. Sebuah lautan yang belum pernah dilihat manusia. Sebuah lautan yang tersembunyi di bawah kilometer-kilometer es. Dan jika itu benar, itu berarti yang sunyi. Dunia yang kita lihat sekarang ini dulunya pernah menjadi dunia yang lebih aktif daripada yang diperkirakan kebanyakan orang. Selama beberapa dekade setelah ditemukan, Charon tetap menjadi titik samar di teleskop bumi. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa bentuknya. Tidak ada yang tahu apakah ada gunung di sana, tebing, atau jejak aktivitas geologi kuno. Lalu datanglah sebuah momen bersejarah. Pada 14 Juli 2015, pesawat luar angkasa New Horizons milik NASA melintas di sistem Pluto setelah hampir satu dekade perjalanan di luar angkasa. Untuk pertama kalinya, umat manusia melihat Pluto dan Charon dari dekat. Dan gambar-gambar yang ditunjukkan ternyata lebih aneh daripada yang diharapkan oleh ilmuwan manapun. Alih-alih hanya sebuah batu beku sederhana, Charon muncul sebagai sebuah dunia dengan sejarahnya yang rumit sendiri. Sebuah dunia yang tampaknya pernah mengalami perubahan besar di dalamnya. Dan jejak kekacauan kuno itu masih terukir hingga sekarang di permukaan bulan misterius ini. Ketika para ilmuwan memeriksa gambar-gambar yang dikirimkan oleh New Horizons, satu hal langsung menjadi jelas. Masa lalu Charon tidaklah tenang. Meskipun bulan ini sekarang tampak dingin dan tak bernyawa, permukaannya penuh dengan jejak bencana kuno yang pernah mengguncang seluruh dunianya. Di banyak bagian permukaan Charon terlihat retakan-retakan besar, tebing-tebing panjang dan lembah-lembah dalam yang membentang hingga ratusan kilometer. Beberapa di antaranya sangat luas sehingga sulit membayangkan ukuran aslinya. Ada wilayah yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer. Sementara beberapa tebing bahkan lebih dalam daripada banyak narai terkenal di bumi. Namun ada satu pertanyaan, kekuatan apa yang cukup besar untuk membelah hampir seluruh kerak sebuah dunia? Bukan asteroid, juga bukan gunung berapi dalam arti biasa. Menurut para ilmuwan planet, jawabannya mungkin berasal dari dalam Charon sendiri. Saat sistem Pluto masih muda, ia masih memiliki lebih banyak panas yang tersisa. Dari proses pembentukannya, mungkin juga ada kontribusi dari unsur radioaktif alami yang ada di bagian berbatu bulan tersebut. Seiring berjalannya waktu, panas ini mungkin cukup untuk melelehkan beberapa lapisan es tersembunyi di bawah permukaan.
Jika model ini benar, Charon mungkin pernah memiliki lautan luas yang tersembunyi di bawah lapisan es tebalnya. Bukan lautan yang terlihat di permukaan, melainkan sebuah lautan rahasia yang tersembunyi di kedalaman. Namun seiring bulan ini mendingin selama jutaan tahun, situasinya mulai berubah. Perlahan-lahan air yang dulunya berbentuk cair mulai membeku. Dan disinilah terjadi sifat unik dari air. Tidak seperti kebanyakan material lain, volume air justru bertambah saat membeku. Seiring semakin banyak es yang terbentuk di bawah kerak, seolah-olah perlahan-lahan es itu mendorong seluruh permukaan Charon keluar. Perlahan-lahan keraknya meregang. Perlahan-lahan tekanan pun muncul, sampai akhirnya tiba pada titik di mana kerak itu tidak lagi mampu menahan kekuatan yang datang dari bawah. Dan setelah itu, permukaannya pun retak. Garis patahan raksasa dan ngarai yang kita lihat sekarang mungkin merupakan bekas permanen dari proses tersebut. Seperti sebuah dunia yang perlahan-lahan mengembang dari dalam, sebelum akhirnya muncul luka-luka besar di permukaannya. Yang lebih mengagumkan lagi adalah kenyataan bahwa bukti-bukti ini tetap jelas hingga sekarang. Tidak seperti bumi yang memiliki hujan, angin, lautan, dan geologi aktif yang mengubah landscape-nya, hampir tidak ada proses seperti itu di Charon. Charon tidak memiliki atmosfer tebal yang bisa menghapus jejak-jejak kuno. Karena itu, apa yang kita lihat sekarang seperti sebuah kapsul waktu raksasa dari masa lalu yang sangat jauh. Namun, tidak semua bagian bulan ini memiliki cerita yang sama. Faktanya, New Horizons menemukan bahwa seolah-olah ada dua dunia berbeda yang tersembunyi dalam satu bulan. Di bagian utara, terlihat teras-teras kuno. Bagian ini tampak tenang, penuh dengan kawah, retakan, dan jejak aktivitas geologi yang sudah lama terjadi. Bagian ini tampak tua, kasar, dan penuh sejarah. Sementara itu, di bagian selatan, pemandangannya tiba-tiba berubah. Permukaannya lebih halus, lebih sedikit kawah, dan tampaknya usianya lebih muda dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagi para ilmuwan, ini adalah petunjuk besar bahwa ada sesuatu yang berbeda terjadi di sini setelah retakan kuno terbentuk di utara. Salah satu penjelasan utama adalah yang disebut kawah. Sekilas ini terdengar seperti gunung berapi biasa, tapi di dunia yang sangat dingin seperti Charon, bukan batu cair yang keluar dari bawah permukaan. Sebaliknya, mungkin campuran air, es, dan bahan kimia lain yang naik dari dalam. Saat lautan bawah tanah kuno membeku, tekanan di bawah kerak meningkat. Ketika retakan terbentuk, mungkin ada material yang terpaksa naik ke permukaan. Selama waktu yang lama, kemungkinan besar bagian besar dari belahan selatan tertutup oleh aliran es yang membeku. Inilah alasan mengapa wilayah itu tampak lebih halus dan lebih muda dibandingkan dengan bagian utara. Ada juga beberapa gunung aneh yang tersebar di dataran ini. Beberapa tampak terpisah dan berdiri di tengah dataran luas, seolah-olah mereka bukan bagian dari sana. Ada ilmuwan yang menyarankan bahwa ini mungkin merupakan potongan kuno dari kerak yang lebih tua yang terpisah pada masa aktivitas geologi yang intens. Jika interpretasi ini benar, mereka mungkin seperti gunung es raksasa yang pernah bergerak di atas material yang membeku sebelum akhirnya tertinggal di posisi mereka saat ini. Dengan setiap analisis baru dari data New Horizons, semakin jelas bahwa Charon bukan sekedar bulan biasa di samping Pluto. Ini adalah sebuah dunia yang pernah memiliki panas di dalamnya, kemungkinan memiliki lautan tersembunyi, dan memiliki sejarah yang tertulis langsung pada retakan, tebing, dan dataran yang kita lihat sekarang. Namun dari semua penemuan New Horizons tentang Charon, ada satu detail yang langsung menarik perhatian para ilmuwan, yaitu warnanya. Khususnya bagian merah gelap yang aneh yang ditemukan di ujung utara bulan tersebut. Jika dilihat dari luar angkasa, itu tampak seperti noda besar yang menempel di atas es. Karena penampilannya yang aneh, beberapa anggota tim New Horizons memberi nama informal pada bagian ini, yaitu Mordor Macula. Dan hingga sekarang, ini masih menjadi salah satu misteri paling menarik di seluruh sistem Pluto. Sekilas, ini tampak seperti perubahan warna yang sederhana saja. Namun, bagi para ilmuwan planet, ini adalah bukti penting yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana Pluto saling mempengaruhi dan Charon, meskipun jarak mereka ribuan kilometer. Menurut analisis, warna merah ini kemungkinan besar dihasilkan oleh senyawa organik kompleks yang disebut tolin. Biasanya, senyawa ini terbentuk ketika molekul sederhana seperti metana terkena radiasi ultraviolet dari matahari dan partikel energi tinggi yang melintasi luar angkasa. Seiring berjalannya waktu yang sangat lama, bahan kimia ini berubah menjadi material yang gelap dan kemerahan.
Tapi dari mana asal metana itu? Disinilah bagian cerita yang lebih menarik dimulai. Salah satu penjelasan utama berkaitan langsung dengan Pluto itu sendiri. Meskipun Pluto kecil, ia memiliki atmosfer tipis yang terdiri dari berbagai gas termasuk metana dan nitrogen. Secara perlahan, ada bagian dari atmosfer ini yang terlepas keluar angkasa. Saat Charon mengelilingi pasangannya, ada kemungkinan beberapa molekul yang melarikan diri tertangkap oleh gravitasi Charon. Seperti perpindahan materi yang lambat namun terus-menerus dari satu dunia ke dunia lainnya. Ketika musim dingin kutub yang panjang tiba di bagian utara Charon, suhu turun drastis. Lingkungan di sana sangat dingin, sehingga metana bisa langsung membeku di permukaan. Setelah waktu yang sangat lama dalam kegelapan, wilayah itu akhirnya akan disinari matahari lagi. Dan ketika itu terjadi, perubahan lambat pada metana akan dimulai karena radiasi ultraviolet. Selama jutaan hingga miliaran tahun, lapisan tebal material kemerahan yang kita lihat sekarang mungkin telah terbentuk. Jika teori ini benar, itu berarti Pluto sendirilah yang perlahan-lahan mewarnai bagian utara Charon. Sebuah contoh luar biasa dari dua dunia yang saling mempengaruhi secara langsung meskipun tanpa kontak fisik. Namun tidak semua ilmuwan yakin bahwa Pluto adalah sumber metana. Ada penjelasan lain yang juga terus dipelajari. Ada kemungkinan metana itu berasal langsung dari dalam Charon. Jika benar bahwa dulunya ada lautan bawah tanah kuno dan letusan cryovolcanic besar di masa lalu, mungkin ada gas yang keluar dari kedalamannya. Ini termasuk metana dan senyawa lain yang mungkin naik ke permukaan. Seiring waktu, gas-gas ini mungkin terkumpul di bagian terdingin bulan, yaitu di kutub-kutubnya. Dan seperti teori pertama, radiasi ultraviolet dari matahari mungkin bertanggung jawab atas pembentukan material merah yang kita lihat sekarang. Saat ini, belum ada jawaban pasti mana dari kedua penjelasan tersebut yang benar. Mungkin juga keduanya memiliki sebagian kebenaran. Namun apapun asal-usulnya, jelas bahwa tanda merah di bagian utara Charon bukan sekedar hiasan dari alam. Ini adalah jejak dari proses-proses yang terjadi selama miliaran tahun. Dan ini juga merupakan pengingat betapa dalamnya hubungan antara Pluto dan Charon. Dengan mempelajari bulan ini, para ilmuwan tidak hanya lebih mengenal Charon. Mereka juga semakin memahami Pluto. Faktanya, jika Charon tidak ditemukan, mungkin ukuran, massa, dan karakteristik Pluto yang sebenarnya akan tetap menjadi misteri lebih lama lagi. Orbit Charon memberikan informasi penting yang membantu para astronom meneliti sistem ini dengan lebih akurat. Retakan di permukaannya mengungkapkan kemungkinan adanya lautan purba. Datarannya memberikan bukti adanya aktivitas kriovolkanik. Dan wilayah merah di kutub utara membuka pertanyaan baru tentang perpindahan material antara dua dunia. Singkatnya, kisah Pluto tidak akan pernah lengkap tanpa Charon. Selama bertahun-tahun, umat manusia mengira bahwa ini hanyalah bulan biasa yang mengorbit sebuah planet kerdil kecil. Namun, ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa hubungan mereka jauh lebih istimewa daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dua dunia yang berbeda, dua benda yang terbentuk di wilayah yang sama di tata surya, dan dua sejarah yang bersama-sama ditulis oleh gravitasi, es, panas, dan waktu. Dari sebuah tonjolan kecil yang hampir disangka sebagai cacat pada foto lama, muncullah salah satu sistem planet paling unik yang pernah ditemukan manusia. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari kisah ini. Terkadang penemuan terbesar dalam sains tidak dimulai dari pencarian yang direncanakan. Semuanya bermula dari sesuatu yang hampir tidak diperhatikan. Sebuah detail kecil, sebuah pengamatan yang aneh, dan seseorang yang berani bertanya mengapa.